gitu loh. Kalau soal berita korupsi kan kurang apa lagi banyak berita korupsi di Bali ini. Iya betul. Berarti Pak De lebih mending kehilangan jabatan atau kehilangan kepercayaan? Oh, lebih mending kehilangan jabatan ketimbang kehilangan kepercayaan. Kepercayaan itu penting sekali dalam hidup ini. Ya, saya harus walk out di paripurna. Waktu itu Pak De nggak takut beneran dipecat? Deg-degan juga ya. Habis gimana kalau saya pulang nanti menjadi bulan-bulanan di Bali? Oh iya pasti nanti kalau saya nanti nggak gagal, saya pasti kan mundur. Waduh. Ya. Kalau Bang Li tetap tidak mendukung Bapak Pak De, itu luka atau strategi? Kalau partai, mohon maaf ya, partai yang lain ada beberapa partai yang saya lihat tidak ada mustanya malah gitu. Iya. Berhasil atau tidak dalam suatu organisasi yang namanya organisasi politik, ukurannya ada kursi, gampang aja itu. Dan di provinsi? Nah, di provinsi turun ya tentu namanya gagal kan. Kan Golkar ini ya Pak De ya. Ini tuh kapalnya lagi bocor atau nahkodanya perlu diganti kira-kira Pak? Nah, ini dia nih agak nyelekit sedikit. Halo Semeton Bali, kembali lagi bersama saya Dewi Nitya di podcast Gong Demokrasi persembahan dari Dusa Bali. Ya, Semeton Bali, hari ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh yang sangat terkenal. Beliau sangat menginspirasi banyak orang dari generasi muda sampai generasi manapun, mereka pasti tahu yang akan saya ajak ngobrol hari ini. Dan tentunya pada hari ini beliau adalah Bapak Gede Sumarjaya Linggih yang biasa kita kenal dengan sebutan Pak Demer. Saya mau sapa dulu sebentar Bali. Om Swastiastu, Pak De. Om Swastiastu. Apa kabar hari ini Pak De? Baik ya. Tapi hari ini kita nggak senada bajunya ya Pak De ya. Mudah-mudahan obrolan kita senada hari ini. Iya, karena kalau senada nanti ada yang cemburu lagi tadi kan. Ya. Apalagi Pak De masih muda, itu dia. auranya masih muda, jadi susah lah deh. Iya. Pak De gimana kesibukannya hari ini Pak De? Kebetulan lagi di Bali, ada beberapa acara di Bali. Nanti sibuk sampai tanggal 23 Mei. Sampai tanggal 23 Mei. Ada apa tanggal 23 Mei? Kita akan bahas hari ini ya, Sempan Wari. Tanggal 23 Mei ada apa? Di samping sibuk dengan agenda-agenda politik, kegiatan-kegiatan pengusaha, juga sibuk ngempu cucu juga ya Pak De ya sekarang ya. Kebetulan udah 6. Sudah 6. Enggak kelihatan. Yang tengah cantik ya. Saya udah lama sekali menunggu momen untuk ngobrol sama Pak De dan langsung ketemu hari ini ya Pak De. Aduh terharu. Mudah-mudahan hari ini pertanyaan saya dijawab semuanya Pak De. Siap. Iya. Terbuka aja, apapun ditanyakan kita mau jawab. Karena di Nusa, jadi kita jawab semua. Yang penting nanti nggak ke editor. Enggak, aman. Iya. Pak De, kita langsung ke topik hari ini yang sudah banyak di request juga teman-teman dengan teman-teman yang sudah masuk ke redaksi kami yang ayo undang Pak De ini, apalagi tadi sudah di-mention juga tanggal 23 nih nanti ada agenda yang hajatan. Ada hajatan. Iya. Pak De udah, kalau kita flashback Pak De ya, sudah 5 periode. Ya sebagai anggota DPR RI, berarti dari tahun 2004 sampai sekarang. 2004 saya masih istri Pak De. 2004 dan itu sudah 5 periode dan kita bisa bilang itu adalah tugas nasional ya. Nah, tapi memang tetap membawa nama daerah gitu. Dan kini Pak De mencalonkan diri nih ya sebagai ketua DPD 1 Partai Golkar Bali. Nah, kalau kita bisa bilang kan ini posisi yang langsung mengatur mesin partai di provinsi gitu ya Pak De ya. Apa yang membuat Pak De akhirnya memilih untuk terlibat penuh lagi di politik daerah? Kalau kita lihat udah 5 periode di nasional, apa yang membuat akhirnya terketuk untuk kembali lagi ke daerah itu gimana? Pak De mungkin boleh cerita dulu Pak De. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu dari keinginan. Saya itu selalu kalau melakukan sesuatu itu saya harus ukur diri dulu. Yang dimaksud dengan ukur diri adalah saya akan selalu lihat saya pantas nggak di situ. Itu pertama. Yang kedua, ada nggak yang mau dengan saya dengan sukarela dan dengan
hati mereka yang tulus. Itu pertama. Karena kalau enggak nanti di jalan menjadi beban, menjadi pikiran, malah stres gitu. Terus malah nanti akan menjadi karma yang buruk gitu, untuk saya. Nah, oleh karena itu saya ngecek dulu, oh ternyata ada kemunduran katanya di Golkar Bali, teman-teman pada membicarakan saya untuk menjadi ketua di Bali. Langsung waktu itu saya mohon izin juga sebagai kalau boleh dibilang dalam tanda kutip anak buah, karena kan saya sebagai ketua pemenangan Bali Nusra, Bali NTB, NTT. Dan yang namanya ketua PP itu, pemenangan pemilu itu cukup strategis. Dan itu orang-orang yang terpercaya oleh ketua umum di ketua pemenangan. Nah, apalagi saya ini Bali NTB, NTT. Saya harus memohon izin karena beliau memberikan kepercayaan, kedudukan kepada saya. Terus kemudian saya kalau boleh bilang kalau tentara itu disersi gitu ya, kan nggak boleh gitu loh. Orang udah percaya, orang banyak yang minta kedudukan itu, dia percaya, terus kemudian saya tiba-tiba, tapi saya minta izin. Dia kata, Tom, saya izin, ya ada aspirasi dari teman-teman, sebagian besar menginginkan saya, apabila ketum izinkan, saya akan mencoba berbicara, berdiskusi lagi sama mereka. Akhirnya saya berdiskusi, akhirnya sebagian besar menginginkan saya, ya oleh karena itu, ya, dan kebetulan kondisi Golkar Bali tidak baik-baik saja, karena kan, ya kalau partai politik itu, ya adalah ukurannya, berhasil atau tidak adalah ukuran daripada peningkatan daripada anggota dewannya, gitu. Itu ukurannya, semakin banyak anggota dewannya, semakin bagus. Kalau dia itu sampai nggak punya anggota dewan, itu udah mulai ke partai gurem namanya gitu. Oleh karena itu saya mulai minta, terus kemudian juga ke pimpinan fraksi, ya, karena mungkin akan beberapa kali, barangkali nanti ke depannya akan izin tidak mengikuti kegiatan fraksi karena harus berbicara dengan konstituen kalau terpilih gitu ya. Oleh karena itu saya minta izin juga dan beliau juga mengizinkan saya untuk terjun ke Bali. Nah itulah, jadi di bawah ada keinginan, terus kemudian saya minta izin dan semua memberikan, ya tinggal izin dari atas. Dari atas, mudah-mudahan nanti pada tanggalnya gitu, dari atas merestui saya, artinya kalau dari atas merestui saya, kepilih. Tapi kalau enggak, walaupun sekarang saya setting, tentu semuanya bisa jadi saya kenapa di tengah jalan gitu kan. Oke, baik. Ini yang masalah Golkar sedang ada gonjang-ganjing, kita hold dulu, nanti saya akan tanya Pak Dimar ya. Tapi saya masih penasaran, kalau kita lihat sebenarnya kan dari jabatan 5 periode di DPR RI, kemudian akhirnya sekarang di DPD 1 Provinsi Bali di Golkar itu, ya kita bisa bilang ini turun nih ya Pak Dimar. Ini sebenarnya tetap lagi Pak dia mengambil langkah ini, kalau tadi dibilang karena banyak dukungan teman-teman, kemudian melihat situasi dari partai sekarang yang sepertinya harus Pak diturun gitu. Ini keputusan lain kan pasti dari dalam diri Pak D. Ini ada misi pribadi atau strategi atau ada urusan yang belum selesai atau gimana Pak D? Bukan, jadi gini, saya ini kan kadung sudah di Golkar. Ini rumah saya sebenarnya. Golkar ini dan aliran politik saya di situ. Oleh karena itu, maka ini harus tumbuh, harus lebih baik setiap tahunnya, setiap pemilunya harus lebih baik. Gitu. Sehingga kalau ada kemunduran, itu kewajiban saya apalagi saya sebagai anggota dewan, untuk bisa paling tidak recovery terhadap kondisi Golkar itu sendiri. Jangan sampai nanti mundur kita biarkan, ya, nanti setelah itu turun tidak ada anggota dewannya malah terus hanya terdengar partainya, kemudian terngiang gitu, terus kemudian dilupakan orang gitu. Sekarang banyak partai yang sudah dilupakan orang. Jadi udah tidak terngiang lagi, udah dilupakan oleh orang itu. Saya nggak mau Golkar Bali begitu karena ini adalah merupakan sudah menjadi bagian dari hidup saya. Bayangin 21 tahun sudah di DPR RI. Itu kan menjadi bagian dari hidup saya, sehingga ini harus kita jaga, kita pelihara untuk tetap bisa eksis di masyarakat, dan tentu juga hal yang lain
mampu menyuarakan aspirasi masyarakat kepada hal-hal yang perlu diperjuangkan, baik itu secara kabupaten, secara provinsi maupun secara nasional. Nah, itu esensinya sebenarnya. Nah, sehingga semakin kita bisa memperbaiki diri nantinya, kepercayaan masyarakat semakin tumbuh, maka disitulah kita bisa memperjuangkan lebih banyak lagi apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itu Pak Ade optimis berarti ya, kalau misalkan nanti Pak Ade terpilih, bisa membuat aspirasi masyarakat. Rasanya sih selama ini mungkin masyarakat, saya terus terang jarang turun tuh. Tapi dia mungkin lihat ya performance saya, terus lihat kemana saya, arah saya, akhirnya mereka lebih banyak memberikan suara kepada saya gitu. Itu. Ya, kita lihat Golkar nih sekarang ya Pak Ade ya. Kalau mungkin dari tahunnya Pak Ade pertama kali di DPR RI tahun 2004 berarti ya. 2004. Itu selalu menduduki posisi 2 besar ya Pak Ade ya. Berarti ini baru pertama kali sekarang katanya turun ke tiga. Iya, ini pertama kali turun ke 3 di Bali ya. Di Bali ya. Kalau di nasional kita sempat memimpin di DPR ini 2004. 2009 kita menjadi yang kedua, terus kemudian selanjutnya tetap di kedua sampai sekarang. Tapi di Bali ya pertama kali menjadi di ketiga. Itu gimana Pak pada saat wah ini kan bukan hal yang main-main ya Pak Ade ya. Maksudnya penurunan itu ya, sekarang di posisi kedua itu diambil oleh Partai Gerindra ya Pak Ade ya. Ya itu kan cukup wow, ada apa ini sebenarnya? Pak Ade gimana menanggapi itu? Begini, kalau kita berbicara kita ini kalau boleh dibilang semua itu memakai strategi sebenarnya. Mungkin strategi kita kemarin karena kita perdebatannya tajam di Bali ini sampai kita kalau boleh dibilang waktu ini kan kita masalah pileg kan, karena yang nomor 3 yang dimaksud adalah jumlah kursi daripada fraksi. Ya, kemarin memang Bali ini perbedaannya sangat tajam antara keinginan ketua DPD 1 dengan keinginan di pusat. Itu pusat termasuk saya gitu ya. Itu banyak hal yang kita diskusikan sampai hampir 2 minggu. Kalau daerah lain sih, saya kan ini Bali, NTB, NTT juga. Jadi kalau Nusra, NTB, NTT nggak nyampe setengah hari selesai. Nah, begitu juga daerah-daerah lain. Hanya di Bali saja ya. Bali saja yang cukup alot gitu. Tapi hal-hal yang lain ya cukup di dalam lingkungan internal aja yang tahu apa perbedaannya itu. Itu perbedaannya itu sangat mendasar atau seperti apa? Kenapa bisa ada sangat mendasar perbedaannya karena ini menyangkut daripada tokoh-tokoh yang penempatannya yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kondisi lapangan maupun kondisi persaingan di antar partai. Kalau ini tidak dibenahi dengan baik, maka kejadiannya akan menurun pasti. Karena kalau kita menokohkan orang yang ternyata elektabilitasnya, kan yang menjadi juri itu adalah rakyat. Jadi kalau kita menokohkan, kita merasa bahwa itu tokohnya adalah si A, tahu-tahu di masyarakat itu bukan tokoh atau bukan disenangi. Ya, walaupun dia kan terkenal bukan berarti disenangi gitu kan. Ya, kalau dia disenangi terus kita calonkan ya pasti akan tidak terpilih karena kan itu pemilihannya luber. Ya, jadi tidak bisa dilihat di TPS itu sehingga hatinya yang akan terketuk. Nah, oleh karena itu maka harusnya kita bisa merasakan ya, terutama tokoh-tokoh harus kita kedepankan untuk meraih simpati masyarakat. Tokoh-tokoh yang mempunyai elektabilitas, bukan hanya sekedar populer. Berarti sebenarnya kepekaan, katakanlah pemimpin pada saat itu ya, DPD 1 Golkar itu harus sebenarnya harus peka melihat situasi kira-kira calon mana yang mumpuni dari segi aktivitas. Pak D sudah memprediksi nggak akan terjadi seperti ini ketika ada perbedaan itu? Tadi kan Pak D bilang ada perbedaan. Kalau yang di DPR RI sudah saya prediksi, karena waktu itu ada kami bekerja cuma bertiga,
Bertiga. Ya, yang paling menonjol yang bekerja di kondisi sekarang ini bertiga. Bertiga. Saya, Pak Sugawa Kori, Pak Gus Hadi. Bertiga. Bertiga. Jadi bekerja. Harusnya tambah satu lagi yang bekerja. Mungkin waktu itu kalau mau Pak Gerdeg bisa bersama-sama kita, itu ada 4. Nah, saya masih meyakini bisa dapat. Tapi ternyata Pak Gerdeg nggak di situ ya. Nah, ternyata Pak Gerdeg harus lebih penting ke DPD dan bersama-sama mungkin dengan Pak Sugawa gitu loh untuk naik suara. Tapi akhirnya ya kondisinya agak berat. Tadinya saya masih ragunya karena kita Golkar belum menentukan sikap waktu itu mau kemana ke presidennya itu. Iya. Kalau salah-salah nanti ke presidennya misalnya, mohon maaf kalau tadi itu kita ke Anies, bisa udah pasti dapat dipastikan 1. Ya. Karena kan kayak Gerindra dulu kan sempat 1, karena dulu sempat mengusung juga yang, nah, karena kan kita mau tidak mau suka tidak suka masih kita berbicara sentimen agama ya, jadi itu adalah kenyataan di Indonesia gitu yang terjadi di beberapa pemilu kita. Nah, oleh karena itu itulah yang terjadi dan ke depan mudah-mudahan nanti di Golkar yang kita sebut partai yang sangat terbuka ini banyak masyarakat, banyak tokoh yang mau masuk ke Golkar gitu untuk bisa sama-sama meraih simpati masyarakat untuk sama-sama nanti membawa aspirasi masyarakat ke tempatnya masing-masing baik ke kabupaten, provinsi maupun ke nasional. Nah, kalau itu yang terbuka ini banyak, kita berharap nanti tokohnya mungkin kalau ke pusat itu ada 5, mungkin kita bisa 2 dapatnya. Dan mungkin kembali lagi kepada posisi yang awal gitu, 2 gitu. Bahkan kalau bisa lebih lagi bisa 3 gitu. Itu namanya kita dalam partai dengan partai lain kan kita berlomba untuk itu gitu loh. Asal jangan dalam meraih itu tidak meningkatkan kualitas diri gitu, tapi merendahkan kualitas orang lain itu mungkin barangkali kalau Golkar nanti kalau memang benar saya diizinkan Tuhan itu mungkin kita tidak akan merendahkan partai lain, tapi kita berusaha untuk memperbaiki manajemen kita, memperbaiki bagaimana kita menanggapi aspirasi masyarakat gitu, bagaimana kita melakukan pendidikan politik. Nah, itu barangkali yang bisa nanti akan menjadi bagian dari peningkatan kualitas diri ataupun kualitas Partai Golkar. Berarti kita bisa bilang Golkar saat ini masih banyak sekali PR-nya dan banyak yang harus diperbaiki ya. Bahkan kemarin di Pilgub 2024 kemarin juga Golkar tidak mengusung calon sendiri ya. Padahal sebenarnya potensi ada. Kalau menurut Pak Ade gimana pada saat itu? Golkar tidak mengusung calonnya sendiri di Pilgub 2024. Jadi Golkar sebenarnya boleh saya bilang Golkar ini ada slogan kita, suara Golkar suara rakyat. Jadi kita akan mendengarkan suara rakyat sebenarnya. Nah, bagaimana caranya mendengarkan suara rakyat? Yaitu melalui yang namanya survei. Sehingga sebenarnya kita itu di Golkar itu ada 3 kali survei. 3 kali survei. Survei pertama bagaimana tentang popularitas. Nah, kemudian survei kedua bagaimana popularitas disambungkan dengan elektabilitas. Nah, baru di situ kita ngambil keputusan. Nah, setelah mengambil keputusan, artinya selain dari popularitas, selain dia mempunyai populer, kemudian elektabilitas, maka kita juga mengecek bagaimana adakah kader kita di sana. Dan setelah itu baru kita memutuskan. Nah, setelah kita putuskan itu, kalau tidak dari hasil surveinya jelek, kok elektabilitasnya jelek, sebenarnya tidak perlu kita calonkan. Gitu. Karena kan kalau kita memaksakan kehendak, berarti kita tidak mendengarkan suara rakyat. Ya, berarti kita tidak mempelajari yang namanya hasil survei. Berarti kemarin hasil surveinya? Ya, ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, ya, tapi itu udah lewat. Ya. Oke, ya betul sih. Sebenarnya sebenarnya kalau hasil survei itu saya lihat hampir 99% mendekati itu. Ya, dari hasil kita di seluruh Indonesia yang kita ikut hasil survei biasanya meraih kemenangan kok.
Gitu. Jadi nggak tahu ya, hebat betul harus survei sebenarnya. Dari bayangin itu kayak Buleleng misalnya, sampelnya cuma 1.000 gitu, tapi luaskan penduduknya hampir 600.000. Mereka bisa hasilnya bisa benar-benar mendekati gitu. Saya dulu pernah lagi survei di Karangasem ya, di zaman Pak Kertek itu ya, survei. Saya sampai bingung ini gimana caranya survei ini, gitu loh. 1.000 penduduknya sekitar 300 berapa gitu, di 300.000 berapa itu. Nah, seminggu sebelumnya dengan hasil di TPS 99%. Hebat saya bilang ini. Jadi itulah, mudah-mudahan nanti ke depan kita tetap pada posisi Golkar ini mendengarkan rakyat, yaitu suara rakyat, suara Golkar. Saya berharap nanti teman-teman juga jangan karena udah lama di Golkar terus merasa tokoh gitu loh ya. Padahal masyarakat udah tidak mentokohkan lagi atau masyarakat tidak menyenangi lagi gitu. Tapi mohon maaf ya Pak Dea, mungkin nggak kader Golkar saat ini itu sudah kita bisa bilang nyaman bergantung dengan tokoh tertentu sehingga agak lupa gitu membangun basis mandiri. Gini, kalau saya kan termasuk tokoh yang di baby boomers. Artinya ini kan nanti kan ada Gen Z gitu kan. Itu. Jadi tapi nggak kelihatan baby boomers Pak Dea. Oke, ada Gen Z. Ada Gen Z nanti ke depan. Yang ini yang mesti kita harus perhatikan juga. Ada dulu ketua Golkar, ketum Golkar terdahulu Pak Abu Rizal Bakri ini sering ngomong bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya katanya. Gitu. Jadi dan itu valid gitu loh, bahwa itu adalah hal yang benar gitu. Setiap orang ada masanya, semua berganti kan. Kita nggak bisa menyetop penuaan gitu. Walaupun ada stem cell sekarang itu, tetap ada penuaan gitu. Jadi saya harap nanti setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, dan semua harus sadar itu. Baik itu nanti di Golkar ketika saya pimpin, tentu ya teman-teman yang sudah mungkin di baby boomer selanjutnya mungkin hanya sedikit yang saya adopsi. Kita akan lebih banyak ke Gen Z gitu loh ya, untuk mengikuti tren sekarang. Ya gitu. Jadi dan mereka trennya sekarang ini banyak yang ke Golkar gitu. Iya. Gen Z ini karena mereka mungkin melihat kebebasan daripada menuangkan ide dan gagasan itu di Golkar sangat terbuka. Terbuka. Jadi ini juga satu kekuatan atau suatu kelebihan yang dimiliki Golkar yang harus kita manfaatkan dengan baik untuk merekrut mereka, Gen Z ini. Ketika ada adu ide dan gagasan itu berkembang, maka itu akan semakin membuat keputusan-keputusan yang lebih baik gitu ke depannya, sehingga nanti kontribusi Golkar terhadap negara ini akan lebih baik. Dan kalau sudah lebih baik, tentu kembali lagi ke masyarakat akan senang, gitu ya. Dan tentu simpati itu dituangkan lagi dalam pemilu ke depan. Berarti kalau kita bisa gambarkan Golkar ini ya Pak Dea, ini tuh kapalnya lagi bocor atau nahkodanya perlu diganti kira-kira Pak? Nah, ini dia nih agak nyelekit sedikit ini. Kalau kita benar. Itu pertanyaan bagus, bukan. Atau kapalnya perlu diganti atau nahkodanya perlu diganti. Gini, pertama tentu kembali setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, dan tentu kelemahan-kelemahan setiap pemimpin itu ada. Nah, saya berani maju juga. Saya melihat ada kelemahan-kelemahan yang bisa akan saya perbaiki ke depan. Itu. Jadi kalau kita berbicara kebocoran, ya kita tahu bahwa ya kondisi menurun Golkar ya artinya siapa lagi yang disalahkan gitu. Kita mau menyalahkan masyarakat nggak bisa gitu. Karena masyarakat itu adalah memberikan simpatinya itu daripada apa yang kita tunjukkan dan apa yang kita persembahkan. Ya, kita persembahkan sesuatu yang kurang bagus ya tentu nggak dipilih. Kita persembahkan yang bagus-bagus tentu akan pilih. Atau kita banyak mungkin mempunyai pilihan, mempersembahkan ya banyak pilihan ya tentu masyarakat akan bersimpati kepada kita. Tapi kalau enggak ya itu ya kalau kesalahannya ya tentu karena
harus dimaklumi juga kesalahan. Saya juga nanti kalau ada penurunan, saya sendiri yang ngomong akan salah. Gitu. Bila mana perlu tidak melibatkan pengurus yang lain bahwa itu kesalahan saya dalam memanage partai gitu. Karena ya ukurannya kan berhasil atau tidak dalam suatu organisasi yang namanya organisasi politik, ukurannya ada kursi, gampang aja itu. Iya. Ya. Kalau kursinya turun ya itu gagal. Kalau berhasil gitu aja. Itu hal yang itu. Makanya Golkar sekarang di pusat itu disebut berhasil karena apa? Naik kursinya gitu. Dan di provinsi? Nah, di provinsi turun ya tentu namanya gagal kan gitu aja gitu loh. Ya kita simpel aja gitu. Dan itu harus ya dan harus introspeksi diri setelah itu. Gitu loh. Kegagalan itu harus introspeksi diri gitu. Iya, betul. Karena itu yang penting ya, mengakui kesalahan atau introspeksi. Ya introspeksi diri lah itu. Berarti kapalnya diperbaiki, nakodanya kalau bisa di. Nah itu, begitulah kira-kira kalau itu gitulah ya. Oke. Kita. Saya juga akan melakukan itu kalau sampai nanti turun, pokoknya ya udah saya sadar diri bahwa saya nggak bisa itu. Saya sudah diberikan kesempatan 5 tahun, pokoknya terus ada kegagalan ya tentu saya harus introspeksi diri. Tapi memang mungkin tidak semua orang bisa melakukan itu ya, Pak De ya. Ya menerima masukan dan namanya manusia ya. Pasti ada yang berbeda kan gitu. Oke. Ya kalau Pak De terpilih mungkin kita harapkan yang sesuai dengan yang Pak De sampaikan hari ini. Kalau saya pasti itu. Oke. Kita tinggalkan dulu sebentar Golkar. Nanti kalau saya ada pertanyaan yang nyelikit lagi kayak tadi saya. Nggak apa-apa. Kita buka aja. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita flashback 5 periode lagi nih ya Pak De ya. 5 periode DPR RI itu kuat dan tangguh sekali. Itu gimana strateginya Pak De bisa seperti itu? Gimana cara merawat konstituen atau dukungan ini? Karena 5 periode di DPR itu kan tidak mudah. Gini, saya sebenarnya lebih banyak juga ditopang oleh teman-teman di Golkar. Karena kan kita tidak bisa bekerja itu, apalagi seluruh Bali ya. Saya berjuang di pusat, ya, bagaimana kebijakan-kebijakan pusat bisa terimplementasikan di daerah. Bagaimana kebijakan atau program-program pusat bisa kita bawa ke daerah. Nah, ketika di daerah ini, saya banyak sebenarnya mempergunakan teman-teman di Golkar, baik itu teman-teman fraksi maupun teman-teman pengurus di Golkar. Karena nggak mungkin saya bekerja di pusat itu ke departemen, terus kemudian mencari program-program ke dirjen, ke direktur, terus kemudian ke BUMN-nya, terus juga saya harus terjun di Bali, keliling Bali dan sebagainya. Itu kan nggak mungkin. Jadi saya punya staf, kemudian saya mencari programnya, saya melihat kebijakannya yang kurang baik saya kritisi gitu. Karena Golkar ini kan dari semenjak Pak JK itu yang jadi wakil ketua waktu itu, wakil presiden waktu itu dan jadi ketua umum Golkar. Beliau selalu bilang Golkar ini harus kritis, objektif, dan proporsional. Kritisnya di mana? Kritisnya ketika ada yang dianggap salah. Yang kedua harus objektif, katanya. Kalau mengkritisi ya harus objektif, katanya. Artinya sesuatu yang pada posisi menyoroti hal-hal yang di kesalahannya itu dan harus ada juga alasan daripada kita kritis itu. Nah, proporsional di mana ya? Proporsional ya kalau yang kebijakan pusat ya harus dikritisi secara pusat, yang kabupaten jangan dicampur aduk gitu loh. Ya jadi itu ininya sehingga apa yang menjadi bagian daripada perjuangan itu tentu dilihat oleh masyarakat. Saya pernah hampir dipecat dulu tuh di Golkar di DPR. Gimana itu ceritanya Pak? Karena waktu itu di paripurna sempat undang-undang pornografi. Kita kan nggak setuju waktu itu undang-undang pornografi. Waktu paripurna itu kebetulan juga Pak Agung Laksono yang pimpin waktu itu. Itu tahun berapa Pak? 2000, berapa lupa saya. 2009? 2000, pokoknya antara 2004 ke 2009 kalau salah itu. Antara itu mungkin 2008 kali ya. Ya saya harus walk out di paripurna.
ya deg-degan juga sih, tapi gimana gitu loh memperjuangkan undang-undang pornografi itu harus di ini dulu. Ya udah kita laksanakan itu yang ini. Maka dari tapi itu. Tapi waktu itu maaf saya potong. Waktu itu Pak De nggak takut beneran dipecat? Deg-degan juga ya. Habis gimana kalau saya pulang nanti menjadi bulan-bulanan di Bali? Kalau saya setujui, kalau ya kan lebih baik di situ. Adalah kembali jadi pengusaha kan, nggak ada masalah juga kan itu. Jadi itu, jadi ya udah kita nikmatin aja prosesnya dan ya ternyata ya, Golkar sangat terbuka dengan dengan kritis yang memang untuk orang Bali ya harus kritis tentang pornografi, undang-undang pornografi itu karena kan di undang-undang itu sulit sekali membedakan antara seni dengan porno gitu loh. Apalagi kita di Bali ya Pak? Bali, gimana Bali, orang Bali dari tahun 71 sudah segini pakai bajunya. Iya, tapi kan itu kalau sekarang disebut porno, iya. Tapi kalau hal-hal yang lain mungkin ada patung, ada lukisan yang terdahulu, masa semuanya dikena undang-undang gitu. Dan itu kan sebenarnya kalau boleh dibilang kreativitas orang Bali gitu loh. Mereka kreatif kok gitu loh. Ya, dan itulah orang Bali itu hebatnya. Banyak dulu yang tuh mengagumi orang Bali itu teman-teman di terutama di Departemen Perindustrian, banyak kagum orang-orang Bali itu. Kenapa orang-orang Bali itu menciptakan sesuatu, dia jarang sekali mau mendaftarkan ke Haki gitu. Padahal difasilitasi untuk gratis. Nggak mau gitu loh. Dan saya kan di lapangan, jadi tahu ternyata orang Bali itu semakin ditiru oleh orang semakin bangga gitu. Padahal Aceh jadinya ya. Wah, kerja saya dikagumi jadi ditiru. Hasil saya hebat, katanya banyak yang niru gitu kan. Itulah orang Bali gitu, kreativitasnya tinggi dan kalau Blok Ajim sih enggak sih ya, cuman itu beda. Tapi ini rasa bangga dia mempunyai sesuatu dan itulah kebahagiaan kan, kebahagiaan kadang-kadang kegenuinan orang Bali. Dan kebahagiaan kan bukan selalu diukur duit, tapi bagaimana dia bisa dikagumi, terus dia bisa dihargai melalui karya-karyanya, itu merupakan satu kebahagiaan bagi teman-teman di Bali. Berarti kita bisa bilang integritas dari Pak D mungkin yang membuat para loyalis ini tetap mendukung Pak D sampai 5 periode dan itu juga mungkin yang membuat Pak D optimis di PD1 ini. Iya, saya kan seperti air mengalir aja sebenarnya. Hidup saya ini seperti air mengalir ya. Dulu saya waktu pertama saya ingin di Komisi 11 karena saya tuh ketua HIPMI dulu kan pengusaha, saya ingin Komisi 11 yaitu tentang membidangi keuangan dan sebagainya. Akhirnya saya dikasih di Komisi 4 tentang pertanian, kelautan dan sebagainya itu. Tapi saya lakukan itu terus ternyata setelah 2009 itu tarung bebas ternyata teman-teman banyak petani dan itu bisa saya bantu di sini di Bali dengan program-program. Akhirnya apa? Ya mereka simpati ke saya, saya terpilih lagi gitu. Jadi terus selanjutnya begitu juga. Setelah itu saya juga sempat di Komisi 8 waktu itu dan ada gonjang-ganjing sedikit tentang Golkar. Jadi saya di Komisi 8 Komisi Agama. Teman-teman, lu ngapain ke Komisi Agama, belajar agama disuruh ya. Tapi rupanya itu blessing juga itu bagi saya. Ternyata banyak program pura di Komisi 8 dan saya satu-satunya orang Bali gitu. Dan program dari Dirjen Hindu itu banyak peruntukannya di Bali. Jadi saya itu dapat lagi saya kesempatan untuk itu. Makanya ini seperti air mengalir aja di Bali. Dan kebetulan juga itu menjadikan saya dapat program yang bisa saya perjuangkan. Terus kemudian ada momen-momen tertentu yang membuat bisa saya menyarukan aspirasi masyarakat. Gitu. Menyarukan aspirasi dan semakin dikenal juga oleh masyarakat. Oke. Berarti dan kebetulan juga dari Buleleng gitu kan, banyak pemilihnya juga di Buleleng. Daerah jadi ketika memperjuangkan UMKM, memperjuangkan pemerataan, ya Buleleng Karangasem menjadi simpati juga ke saya karena kan selalu saya berbicara tentang pemerataan di Bali, bicara tentang bagaimana pemberdayaan UMKM di Bali. Iya. Berarti
basis jadinya. Betul. Iya. Berarti memang sudah mulus lah gitu ya Pak ya jalannya, dan memang ya balik lagi integritas yang baik sehingga memang bisa mempertahankan itu. Berarti optimis lah untuk Musda Golkar ini ya Pak De ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat sudah ada 8 kabupaten dari 9 yang sudah memberikan dukungannya kepada Pak De ya Pak. Ada 1 yang belum ya, Bangli ya Pak De. Itu kenapa ya? Apa yang membuat Bangli belum memberikan dukungan? Apa membuat Bangli berbeda dari saya nggak tahu, tapi saya coba dekati, ternyata dia sudah mempunyai pilihan, tapi itu di Golkar silahkan saja, karena sudah memilih rival politik. Dan di Golkar kan sangat terbuka. Nah kalau partai, mohon maaf ya, partai yang lain, ada beberapa partai yang saya lihat tidak ada mustanya malah gitu. Iya. Saya dengar teman saya ada kemarin sekjen sebuah partai ya. Ketemu di Bali, kemana? Wah ini mau ini gua ngurusin musda itu. Oh, kapan musdanya? Oh enggak, kita mau kumpul aja, milih 3 formatur. Nah, nanti dari 3 formatur itu kita zoom aja dari Jakarta. Tergantung mereka bertiga siapa yang mau jadikan ketua. Terus kita lantik melalui Zoom. Loh, kok enak bener gitu. Nggak, biarlah katanya biaya-biaya untuk musda itu diperuntukkan ke pemberdayaan masyarakat. Oke juga nih. Lain dari yang lain ya. Nah, itu kalau itu terpimpin namanya. Kalau ini kan demokrasinya terbuka di Golkar itu. Iya. Berarti itu kelebihan Golkar ya, Pak De? Kalau melihat daripada jiwa Gen Z sekarang yang jiwanya kan anak muda itu biasanya jiwa merdeka. Ya harusnya mereka lebih banyak merapat ke Golkar, karena kan pertarungan ide dan gagasan tidak dibatasi. Itulah. Jadi kalau mereka ke kita, maka tentu tidak akan pembatasan tentang kritis, tentang apa. Pokoknya selama itu diskusi, di Golkar sangat diakomodatif. Itu yang membuat generasi muda, Gen Z, milenial itu. Dan sekarang banyak loh yang di DPR RI yang di Golkar itu adalah sebagian besar anak muda. Bagian besar malah anak muda yang banyak menguasai di DPR RI sekarang. Iya. Ide-idenya mau juga lebih fresh, dan mereka kan dengan sosial media mereka sangat akrab. Kedua, rata-rata pendidikannya internasional. Ya, jadi info-info internasional dan sebagainya dia terdahulu. Jadi beda dengan kita. Kita dulu ya taunya ya sebelum Nusa ada Balik Pos. Terus sudah gitu yang nasional ada Kompas, itu aja. Ya. Tapi sekarang saya banyak Nusa karena gong demokrasinya sangat menarik. Ada di podcast. Bukan gitu. Loh, saya itu kalau buka koran sekarang itu, saya ambil Nusa dulu. Halaman pertamanya, terus kemudian langsung saya ke belakang ke gong demokrasi itu. Kalau ada waktu baru yang lain-lain. Iya. Kalau gitu saya nggak jadi nanya, Pak. Tapi terima kasih loh ya, Pak. Artinya semakin memang kita kalau arah kita di negara demokrasi ya memang kita mesti banyak kepada isu-isu terkini lah. Iya. Oke, Pak De, balik lagi ke Musda Golkar. Itu berarti untuk memenangkan itu harus ada 15 dukungan ya Pak De ya? Itu 15 yang mempunyai hak suara. 15 yang mempunyai hak suara. Itu dari 15 itu sudah berapa yang Pak De pegang? Kalau yang udah 13 Pak De ya? Ya kadang-kadang mengklaim itu nih ya. Yang jelas kemarin itu dari 9 kabupaten kota udah beri 8. Ya. Kita lihat aja nanti sampai ininya kan. Ya. Lihat aja nanti. Tapi benar ya, sudah ada dari 10 sudah ke. Mudah-mudahan. Kalau misalkan 12 apa 13 kalau salah ya. Jadi kalau dukungan untuk mencalonkan itu 30%. 30%. Itu jadi minimal. Kalau 15 yang mempunyai hak suara, minimum harus didukung oleh 4,5.
setengah, oke. 4,5 bukan berarti 4. Kalau 4 itu kurang dari 30%. Iya. Jadi kalau 4,5 pembulatannya ke atas. 5 jadi. 5, ya, baru mencapai 30% lebih gitu. Berarti kalau ada 15, kalau misalkan Pak D sekarang sudah punya 12 atau 13, berarti bisa kita bilang aklamasi dong Pak D. Kalau memang tidak ada yang 30% ya aklamasi. Tapi kalau ternyata cuman 10 saya punya ya. Ternyata itu gimana? Maksudnya kan sudah ada yang langsung nyatakan dukungannya kepada. Biar aja nantilah di pemilu aja. Dia penasaran soalnya udah 12 kalau biar 12, aja udah gitu. Biar aja nanti hari H. Nanti nggak seru tontonannya gitu, kalau hari H nggak. Baiklah. Tapi rasanya kalau dari optimis ya Pak De untuk aklamasi. Saya harap begitu karena nanti kalau aklamasi itu tentu lebih adem, lebih ini kan, lebih lebih bisa energi kita untuk dipersembahkan untuk ke perbaikan nanti di Golkar dan sebagainya. Iya, oke. Berarti masih penasaran tapi biar kejutan ya. Bukan kejutan nanti dianggap karena belum hari H gitu ya, mendahului yang di atas sana kan. Itu nggak boleh. Itu namanya kalau ini namanya jumawa. Nggak boleh jumawa. Tapi kalau jumawa sesuai fakta kan nggak masalah Pak. Ini bisa aja ini. Ya kan kalau dukungan sudah banyak, loyalitas sudah banyak, terus integritas sudah sudah berani kan. Nggak apa-apa jumawa Pak De. Nggak apa-apa. Janganlah. Nanti aja kita lihat aja hari H-nya nanti. Iya. Biar ada tontonan yang menarik. Kalau nggak ada tontonan menarik nanti. Oke. Tapi kembali lagi Pak De, itu dari 9, 8 sudah Pak De pegang gitu ya kita bisa bilang ya. Ada satu Bangli. Sebenarnya menurut Pak De itu Bangli itu yang berbeda kan, Bangli berbeda dari kabupaten yang lain. Sestrategis apa sih sebenarnya Bangli itu Pak De kalau bisa sebenarnya kan biar mendukung Pak D juga gitu. Iya, seharusnya sih begitu ya. Saya berharap begitu. Tapi kemarin itu katanya ada perbedaan dari suara yang pleno kemarin itu saya pantau di situ. Ternyata bedanya 7-5 gitu loh. Jadi ya diputuskan yang terbanyak ya ke Sugawa. Nggak apa-apa. Inilah yang namanya seninya demokrasi di Golkar. Bagian daripada seni yang dianut oleh Partai Golkar gitu. Kalau yang lain itu kan seperti tadi saya bilang, bikin formatur selesai langsung. Nah itu kayaknya kok kurang seni juga gitu loh. Tapi kita bisa bilang sebenarnya nyaris semua di DPD 2 yang punya hak suara itu sudah semuanya ya kalau belum semua karena dari 8 kan dari 9 baru 8 yang memberikan dukungan. Nyaris ya, boleh nyaris. Oke. Tapi kita balik lagi kalau kita lihat kan koneksi Pak D di pusat itu kan sudah sangat oke ya Pak D ya. Berarti dukungan dari pusat juga sudah kita bisa bilang sudah mengarah ke. Nah, saya kebetulan kan baik dengan semua teman-teman itu kan ada yang di praksi semuanya di artinya anggota dewan semua. Jadi kan saya bergaul pasti sama mereka. Pasti akan sering ketemu dari tahun 2004 itu gitu loh. Bahkan ada ketua kepartaian juga bareng saya dari 2004 karena beliau juga 5 periode itu. Jadi ya beliau sangat hafal siapa saya, apalagi anaknya sekarang juga DPR, barengan di saya di Komisi 6. Jadi ya mungkin beliau juga tahu gitu. Dan saya minta izin juga. Jadi sebelum melangkah saya sudah begitu ada informasi dari teman-teman sebagian saya cek 1, 2, 3, 4, udah 6 waktu itu. Berarti kan udah hampir tambah 1 lagi yang mendukung itu 7. Berarti kan hampir sebagian besar dari pemilik suara di kabupaten kota ini terutama udah mendukung saya minta izin ke mereka karena atas bawah pun saya harus minta izin karena kalau enggak di atas juga akan pertemanan saya udah lama dan sebagainya itu seolah-olah saya ini walaupun kedekatan saya dengan ketua umum tapi tetap saya minta izin untuk baik kepada di Partai Golkar maupun saya punya organisasi itu MKGR yang mendirikan
Partai Golkar juga saya minta izin ke ketua umum. Nah, berarti ketua umum sangat merestui saya. Sangat merestui. Ya. Oke, berarti udah berapa itu? Karena saya bagian dari saya ini dipercaya menjadi ketua Forkom fraksi di MKGR. Jadi di MKGR itu ada 52 anggota dewan dari MKGR. Nah, saya kebetulan dipilih jadi ketua forum komunikasinya. Oh, baik. Gitu. Iya. Sehingga ya saya minta restu, ya, cukup dekat dengan ketua umum, akhirnya setuju. Kalau dari organisasi-organisasi sayap Golkar itu juga sudah sebagian besar menyatakan itu. Ada kan? Kalau organisasi, ini ada dua, ada mendirikan dan didirikan. Ya. Kalau mendirikan, dan saya di MKGR. Kalau betul. Di Kosboronya sendiri, ya saya sudah bicara juga, dan saya izin juga, karena ya sudah diizinkan juga. Nah, kalau yang mendirikan, ya saya baru beberapa kali saya ketemu. Nanti pada saatnya akan saya sampaikan. Kebetulan kalau yang didirikan itu ada Pancakarya. Ya. Salah satunya adalah anak saya jadi ketua umum AMPI Bali. Ya. Ya nanti kita lihat nanti yang lainnya, dukungan yang lainnya. Berarti belum musda pun Pak D sudah merasa kayaknya menang ini gitu ya Pak D? Pertama ya saya coba ukur diri. Kalau saya kemungkinan kalah, saya dari awal saya mau. Ya. Dari awal mundur gitu. Iyalah. Kalau udah ukur diri, ya udah tahu mau kalah dan tidak disenengin, masa saya harus memimpin orang lebih banyak nggak senang daripada malu-maluin namanya itu. Kalau kayak gitu harusnya Pak D aja berarti yang maju dong. Ya nggak tahu, nanti kan kita belum lihat ini. Kalau memang lebih banyak yang itu ya. Kalau ya mudah-mudahan lah saya masih tajam soal mengukur diri ini gitu dan masih ada rasa malu nanti kalau iya waduh ya tapi itu saya setuju Pak D. Ya mengukur diri, kemudian tadi juga mengakui salah, ya banyak ya kita pelajari ya. Dan saya meresapi betul apa namanya itu setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gitu. Mungkin masanya Pak D mungkin sekarang. Ya, betulan baru 59 jadi masih. Oke. Nah, tapi balik lagi Pak D. Ini dukungannya kita lihat solid dan ya banyak gitu ya Pak D ya. Kalau menurut Pak D sendiri ini dukungan yang diberikan oleh para teman-teman, rekan dan pengurus-pengurus yang lain, para seniornya yang diberikan oleh Pak D itu karena ide, karena loyalitas atau karena ada logistik Pak D? Ya kita kan pertama, benar. Itu gimana menurut Pak? Pertama ya saya memang dari kecil ini oleh orang tua saya tidak pernah membedakan orang untuk bergaul. Dan kerjaan saya memang dari awal itu bergaul, senang berteman. Nah, itu yang pertama saya, sehingga saya siapapun saya ajak bergaul, siapapun saya berteman, mungkin itu dilihat oleh teman-teman di ini. Kedua, mungkin sekarang jabatan saya juga DPR RI ya cukup strategis di Jakarta gitu ya. Yang ketiga ya tentu aspirasi mereka juga saya serap dengan baik selama ini gitu ya. Terus ada persoalan politik saya bantu juga ya. Di mana kayak contohnya salah satunya ya Tabanan mungkin ya dulu tuh sempat ketuanya tidak dicalonkan kemarin untuk jadi DPRD provinsi, padahal dia sudah 2 periode jadi. Terus kemudian dicalonkan di kabupaten, terus saya bantu di pusat untuk bisa jadi calon tetap di provinsi. Ya mungkin itu juga menyebabkan dia menghargai kerja-kerja saya gitu. Sehingga bukan hanya sekedar logistik gitu. Logistik saya kebetulan saya punya yang namanya program pemerintah, kan itu diharapkan juga oleh mereka gitu loh, bukan uang cash untuk pribadi ya, tapi saya mempunyai program-program yang bisa disampaikan ke masyarakat, sehingga mereka juga berharap nantinya dapat juga untuk menyalurkan program-program itu sehingga masyarakat bisa lebih berdaya, bisa lebih sejahtera, yang akhirnya tentu mereka akan memberikan simpatinya pada saatnya nanti pada saat pemilu.
Gitu. Berarti ya karena 3 poin itu kita bisa bilang kan ide, karena loyalitas juga dan ya tidak menutup tidak kita bisa mungkiri logistik juga. Ya, logistiknya itu salah satunya itu adalah program yang bisa saya lebih banyak bawa ke Bali yang mungkin nanti akan diserap oleh teman-teman. Tapi kalau kita flashback ke yang sebelumnya Pak De, apakah program-program atau aspirasi dari baik itu anggota atau masyarakat itu sudah diserap baik atau sepertinya kurang? Sebelumnya mungkin ya sudah dilakukan, cuman dia melihat mungkin ke depan ini siapa yang mempunyai program gitu loh. Karena kalau dalam politik ini kalau tidak bisa pemberdayaan kepada masyarakat, ya masyarakat mungkin mengenal pun tidak itu loh. Apalagi mau memilih. Itu loh. Berarti itu mungkin kemarin kendalanya mungkin di situ ya, Pak De. Ya kalau sekarang itu ke depannya itu mungkin itu yang menyebabkan teman-teman akhirnya bersimpati ke saya karena saya punya banyak program lah karena saya kebetulan juga di Komisi 6, kemudian saya juga pergaulan saya cukup dengan komisi-komisi lain gitu. Kadang-kadang saya minta juga dengan komisi lain gitu. Ya mungkin dengan dilihat itu mereka berharap saya kemudian nantinya bisa pemberdayaan kepada masyarakat. Dan kalau misalnya pun nanti Pak De terpilih, apakah Pak De bisa garansi kalau kursi di legislatif itu akan bisa bertambah dan rankingnya bisa naik lagi? Garansi sih itu hal yang belum terjadi dan itu banyak bukan dari kemampuan sendiri, maka agak sulit saya bicara garansi. Tapi kalau usaha maksimum itu pasti kita lakukan. Karena itu saya ingin Partai Golkar meningkat. Nah, dengan adanya peningkatan daripada itu merupakan legacy saya. Artinya merupakan kebanggaan saya, merupakan catatan hidup saya ke depan. Kalau bisa memperbaiki Golkar lebih baik gitu. Tapi kalau kan kita nih membuat catatan sejarah dalam hidup ini. Ya, berapa lama lagi sih kita hidup? Tapi kalau catatan sejarah kita jelek-jelek terus gitu loh, walaupun apa kita ini, ya buat apa kita meninggalkan catatan sejarah yang jelek gitu loh. Itu harapan saya sih, saya bisa memperbaiki Golkar dan saya akan bekerja keras untuk itu. Ya, harapannya adalah itu menjadi catatan sejarah yang akan ditinggalkan nanti tentu, apalagi sekarang era digital, anak cucu kita kan lihat catatan sejarahnya. Oh, kakek saya tuh begini. Tapi optimis nggak Pak De? Optimis nggak naik? Saya optimis, karena itu saya mau. Kalau nggak saya optimis akan bisa bekerja lebih baik ya, saya nggak akan ambil. Karena nggak buat apa kita kerja terus nanti semakin membuat catatan lebih jelek gitu loh. Buat apa gitu loh. Makan udah cukup, jalan-jalan juga ada lah gitu. Warisan orang tua juga masih ada kan itu. Iya. Jadi fokusnya ke masyarakat gitu ya. Iya, jangan sampai catatan jeleknya terjadi gitu loh. Oke. Karena kalau menurut saya pribadi atau mungkin masyarakat ya, penurunan ranking itu tadi kemudian kursi itu kan cukup seperti yang Pak De bilang tadi, kalau misalkan kursinya turun ya artinya gagal, kalau kursinya nambah ya berarti berhasil. Oh iya pasti, nanti kalau saya tinggal gagal, saya pasti kan mundur. Waduh. Ya pastinya mundur dari tugas saya gitu sebagai ini. Saya kan mundur dari tugas saya sebagai pemimpin. Mungkin ada yang generasi Z mungkin yang akan lebih baik ya. Itu yang kita persilahkan gitu loh. Iya kan? Iya. Karena ya kalau di Jepang itu kan kalau gagal tugas kan harakiri itu. Kita nggak sampai gitu ya Pak De? Ya, kita nggak usah sampai gitu loh. Iya. Berarti ya Pak De cukup gini ya, fleksibel dengan, kan banyak soalnya yang generasi boomers yang tidak bisa gitu kerja dengan Gen Z. Jadi mungkin maksudnya baik memberikan ide-ide atau masukan, tapi tidak diterima karena mungkin perbedaan visi misi, jadinya terkesan tidak masuk aspirasinya. Padahal belum dicoba aja gitu. Iya, Gen Z itu sekarang itu satu gizi dia memang sudah bagus. Ya, kalau kita dulu juga sudah dengan gizi. Gizi sudah bagus. Terus media banyak ya sampai internet dan sebagainya. Terus sebagian bisa
sekolah di luar negeri gitu loh. Jadi informasi terupdate dan sebagainya, bahasa Inggris bagus-bagus. Karena belajarnya walaupun nggak sempat ke luar negeri, tapi dengan internet dan sebagainya mereka bisa belajar. Gitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri kemajuan zaman itu, kemajuan di generasi yang di sebelum kita. Mungkin hal-hal yang mungkin kurang bagi mereka itu tentu hal-hal yang tentang bagaimana mengambil lebih bijak dan sebagainya, mungkin itu perlu bimbingan dari kita generasi boomers. Keren. Pak D, ada rencana nggak mungkin nanti maju pilgub gitu setelah ini? Tadi saya bilang baru berapa Pak D? 59 gitu. Maksudnya arah politiknya Pak D setelah ini? Saya bilang saya ini air mengalir. Jadi let it flow gitu saya. Jadi biarkan itu mengalir. Kemudian pada saatnya nanti kita harus ukur diri. Kalau memang ukur dirinya itu menarik untuk kita maju. Tapi kalau tidak ukur diri kita, ya jangan sampai menjadi bencana. Termasuk Pak D di Musda Golkar sekarang ini sudah bagian dari ukur diri. Bu, maksudnya berarti sudah ada rencana mungkin dari berapa tahun yang sebelumnya? Ya belum sih beberapa tahun yang lalu. Karena waktu kemarin itu kan saya 5 tahun yang lalu itu kan saya sebenarnya jadi ketua PLT. Nah kemudian waktu itu pertimbangannya Pak Erlangga itu saya harus ketua Bali NTB NTT karena nggak ada ketua PP. Nggak ada yang bisa dipercaya untuk jabatan yang strategis sebenarnya itu. Yang kedua, saya mau dijadikan wakil ketua Komisi 6 waktu itu. Jadi itu. Itu 5 tahun lalu? 5 tahun lalu, sehingga waktu itu Dewan dong bantu dong di Komisi 6 ini, karena banyak persoalan tentang ekonomi di Komisi 6, terus harus fokus di situ. Nah, silahkan pilih, katanya. Mungkin Pak Erlangga juga dengar hari ini nih obrolan saya, jangan mungkin dia kalau dia dengar itu kalau memang saya yang mengada-ada mungkin dia akan sebarkan saya itu pembohong gitu ya. Jangan dong. Jadi kalau benar ini Pak Erlangga juga harus ceritakan bahwa itu benar adanya gitu loh ya. Jadi ketika itu dia bicara, ya silahkan pilih di Bali siapa yang percaya untuk menjadi ketua Golkar Bali, gitu. Ya, akhirnya karena saya mepet waktu saya ngasih ya, kebetulan kan sekretaris saya Pak Sugawa. Karena kalau dulu saya orang ketua, biasanya sedikit-sedikit pasti ke sekretaris kan, gitu. Dan dia waktu itu mengerjakannya dengan baik, gitu ya. Saya pilih Pak Sugawa Khoury. Bahkan ada beberapa teman yang bisik-bisik waktu itu ketua-ketua DPD itu, ini yakin Pak D, yakin Pak D. Ya udahlah, ini keputusan saya mundur. Pak Ketua Umum bilang saya akan tetap di Bali NTB NTT, kemudian saya harus fokus di pimpinan komisi. Itu udah, saya percaya sama ini. Ya udah, akhirnya terpilih. Gitu loh. Pada saat itu, gitu loh, saya kepilih. Nah, terus kemudian minggu depannya saya dilantik jadi wakil ketua Komisi 6. Oh baik. Gitu. Iya. Berarti fokus. Saya bukan hanya saya waktu itu. Saya bertiga waktu itu yang mau jadi calon, yang malah sudah sempat jadi ketua dia itu, Deddy Mulyadi, Kang Deddy di Jawa Barat. Juga begitu. Karena dia menjadikan ketua Komisi 4, maka dia harus meninggalkan itu dan harus orang yang dipercaya oleh dia juga di Jawa Barat. Terus kemudian juga ada namanya Ridwan Bai di Sultra, juga harus meninggalkan ketuanya karena dia menjadi pimpinan di Komisi 5 itu. Oke, baik. Ya, ini sekaligus biar masyarakat tahu kenapa saya dulu memberikan kepercayaan kepada Pak Sugawa Khoury gitu. Iya. Berarti dan kepercayaan itu masih ada sampai sekarang? Kebetulan sekarang ini saya diizinkan untuk maju. Oke. Oh, berarti alasannya karena diizinkan untuk maju gitu loh. Bukan jadi, karena sudah tidak percaya lagi. Melihat kinerja. Karena diskusinya terlalu panjang kadang-kadang dengan beliau, yaitu
pengalaman kemarin itu waktu di Pileg. Ya, terlalu panjang. Ini terlalu panjang itu dalam artian apa, Pak? Ya kan Tidak tadinya menemukan ya titik. betul ya kan dia cerita juga di podcast. Oh saya begini terus cerita tentang bagaimana dia menulis perjanjian dan sebagainya ya sebagian yang saya rasa benar. Pernyataan beliau agak meleset daripada apa yang menjadi janjinya kepada saya gitu sehingga ya sekarang ya kita evaluasi ya nanti sama-sama saya mulai dari menjadi ketua di Bali saya harap nanti kita bisa apa-apa yang menjadi program saya bisa laksanakan. Iya, oke, baiklah. Berarti ini bahasanya cukup menarik juga. Iya. Ya, karena kan tadi dibilang diberikan kepercayaan oleh Pak D gitu kan pada saat itu. Berarti ya saya kan nanya betul pada saat ini apakah kepercayaan itu masih ada pure karena memang Pak D bisa sekarang untuk misalkan atau karena kepercayaan itu sudah tidak ada melihat kinerja kan kita evaluasi ya Pak D ya setiap itu pasti ya hampir semuanya benar. Iya. Tapi ya mungkin kalau yang seperti itu kan semua juga bisa menilai ya Pak D ya. Nanti masyarakat menonton juga bisa menilai dan sebagainya, tapi ya kita lihat nanti ya Pak D. Yang penting kan dukungannya sudah banyak ya Pak D ya. Dukungan sudah mulai banyak dan ini kan podcast akan ditonton oleh banyak orang. Iya. Jadi saya tidak mau berdrama ataupun hal-hal yang tidak apalagi menceritakan masa lalu. Kalau tidak hal-hal yang fakta, saya nggak mau gitu loh. Karena kalau kan semua orang mengalami peristiwa-peristiwa itu, artinya berkoneksi dengan tidak hanya saya sendiri mengalami peristiwa itu. Peristiwa itu pasti dialami dengan beberapa orang. Jadi kalau saya berbohong terhadap fakta, gitu ya, itu kan jadi menurunkan nilai saya. Satu, yang kedua berbohong itu katanya karma juga. Gitu loh. Kan, maka dari itu saya berbicara lebih banyak ke fakta. Dan saya percaya Tuhan itu ada kok. Karena apa? Kita bicara masih ingat nggak Einstein? Einstein itu kan kekekalan energi. Betul. Energi katanya nggak bisa hilang. Energi hanya bisa berpindah tempat. Jadi ketika kita oper energi kita itu yang positif kembalinya ke positif juga katanya. Dan maupun sebaliknya. Ya, itu ilmiahnya. Tapi di agama kita ada karma itu kan. Iya. Itulah, tapi setuju ya. Menyatakan fakta, karena kalau nggak fakta kan orang bisa gimana ini nggak fakta. Iya. Apalagi orang yang sudah ikut mengalami peristiwa itu gitu loh. Sangat lucu gitu loh ya. Oke, Pak D, misalkan nanti terpilih ya, kita doakan ya, semoga terpilih. Apa yang akan Pak D lakukan di 100 hari pertama ketika nanti sebagai ketua DPD 1 Golkar? Pertama. Ini menarik ya. Pertama manajemen. Manajemennya artinya saya harus menyusun manajemen yang baik. Baik dari provinsi, kabupaten, PK dan PD ya. Dan juga ini dalam zaman digitalisasi ya kita harus menggunakan AI juga pertama karena sangat mudah setelah itu kita memantau ada orang nggak masih di desa itu gitu loh kan itu pertama ya. Karena mau tidak mau suka tidak suka walaupun zamannya sudah zaman AI dan sebagainya orang itu masih dibutuhkan untuk saat ini. Nah yang kedua adalah bagaimana kita dengan adanya infrastruktur kepengurusan kita yang baik, ya, maka kita akan bisa nantinya menyerap aspirasi secara menyeluruh di Bali ini, ya kan? Karena kan inti daripada partai politik itu adalah bagaimana menyalurkan aspirasi mereka kepada baik itu kabupaten, provinsi maupun ke pusat. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana nanti melakukan pelatihan-pelatihan
pelatihan-pelatihan baik itu bidang ekonomi, pelatihan-pelatihan baik itu bidang pendidikan politik, gitu ya, sehingga nantinya benar-benar mereka mengerti mana-mana partai yang cukup bisa adopsi terhadap pemikiran-pemikiran mereka, gitu. Terus bagaimana sistem perpolitikan kita, gitu ya. Termasuk juga nanti program-program pemerintah bisa kita salurkan melalui pendidikan itu, baik pendidikan UMKM juga begitu. Apa-apa program pemerintah yang terbaru mau tentang pemberdayaan, apa itu tentang kooperasi merah putih, nah, di lain pihak untuk mensukseskan program presiden, sekarang ini program presiden Prabowo ini bagus-bagus dan sangat banyak gitu ya, yang harus tersosialisasikan juga ke masyarakat. Gitu. Nah, dan dimengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat juga bersiap-siap untuk sama-sama mensukseskan program tersebut. Nah, melalui pendidikan, ya tidak hanya pendidikan politik, tapi pendidikan juga tentang UMKM-nya juga, gitu loh. Karena ekonomi tumbuh kalau UMKM-nya tidak tumbuh, itu percuma, itu. Maka akan terjadi konglomerasi lagi seperti dulu. Nah, itu program yang 3 hal, ya. Satu adalah manajemennya, yang kedua adalah tentang pendidikan itu, yang ketiga tentu tentang penyerapan aspirasi yang harus kita perjuangkan. Oke, berarti ini sudah dari evaluasi yang Pak D lakukan di sebelumnya. Ya, yang manajemen itu tidak hanya kita infrastruktur saja itu, keterbukaan juga nanti, keterbukaan daripada misalnya keterbukaan keuangan. Oke. Ya, nanti siapapun itu nanti yang namanya kader Golkar itu boleh akses laporan keuangannya per 3 bulan nanti kan dilaporkan itu. Boleh akses kalau ada satu kader Golkar, oke, saya minta coba lihat, boleh silakan datang ke kantor untuk melihat kemana uang, kan ada iuran dari fraksi, ada iuran dari ada banpol namanya, bantuan politik dari Pemprov maupun kabupaten kota. Nah, silakan diakses karena itu berarti milik masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk audit terhadap penggunaannya, dan itu kita akan terbuka untuk itu karena memang Golkar ini demokratis, jadi harus terbuka. Gitu. Manajemen modern. Manajemen modern namanya itu, penggunaannya AI juga harus kan gitu. Kita terbuka di semua hal. Oke, itu keren Pak D. Tapi Golkar juga sering bicara regenerasi ya Pak D ya. Cuman kalau yang saya lihat wajahnya itu aja Pak D. Itu gimana? Nah, itulah betul-betul ada atau gimana? Itulah nanti kita akan terus kembangkan yang namanya pendidikan politik, itu ya, pendidikan UMKM. Kalau sudah mereka ngerti bahwa Golkar memberikan pendidikan politik, memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka tahu bahwa di Golkar adu ide dan gagasan itu adalah hal yang mutlak malah, gitu loh, mutlak malah, bukan hanya sekedar boleh gitu. Adu gagasan, adu ide mutlak di Golkar itu, maka mereka akan merasa bahwa inilah rumah saya katanya. Kalau semua ide dan gagasan pokoknya ditekan atau dibekukan atau apa, kan nggak nyaman juga gitu. Ya. Tapi saya terus terang, saya bersyukur jadi di Golkar karena pertarungan ide dan gagasan itu dibolehkan itu. Dari sejak dulu pun sudah begitu. Setiap begitu, kita ide dan gagasan kita apa yang menjadi, makanya itu selalu kritis, objektif, proporsional itu gitu lah. Itu. Berarti itu yang dipertahankan. Berarti nggak ada itu istilah ini senior gitu. Nggak ada. Kalau kan ide itu, ilmu itu tidak ada yang baru sebenarnya. Ide itu ilmu itu adalah kumpulan daripada ide yang menjadi ikhtiar intisari tertentu sehingga jadi ilmu baru. Dan itu kita tidak bisa menyetop yang namanya perubahan. Ya. Semua ini adalah
ilmu baru ini kumpulan daripada ide-ide yang diimplementasikan gitu. Iya. Gitu. Itu keren sih kalau misalkan 100 hari pertama itu dilakukan. Tapi gini, Pak D, tadi kita sudah bicara tentang dukungan-dukungan yang sudah diberikan oleh Pak D, kemudian apa yang akan dilakukan di 100 hari pertama, kemudian apa yang perlu dibenahi di Golkar dan sebagainya. Sekarang lebih ke sosoknya Pak D ini, Pak D Marni sendiri. Kemarin itu, ini Pak D, maaf nih kalau saya bahas ini ya, kemarin sempat heboh soal itu Pak D, tentang proyek APD itu ya Pak D ya. Ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa itu udah jadi viral, udah macam-macam itu ya. Walaupun pada akhirnya tersangka sudah akhirnya diputuskan. Nah itu gimana Pak D menanggapi berita-berita seperti itu Pak D? Pada saat itu ya Pak D ya, karena kan itu juga berpengaruh kepada karir politik Pak D, kemudian anak keluarga juga kena, itu gimana Pak D? Ya begini, itu kan tadinya itu adalah untuk membuat yang namanya pabrik pipa. Jadi pabrik pipa waktu itu saya ingin membuat pabrik pipa. Jadi teman saya yang ingin membuat pipa, terus kemudian ada investornya juga rencana bikin pabrik pipa itu. Nah kemudian masuklah saya di situ. Ya, terus kemudian berkembang. Saya juga bingung setelah dipanggil, loh saya dipanggil ke KPK ini apa nih gitu loh. Iya. Nah karena apa? Saya nggak merasa ada kaget juga betul. Iya, karena saya nggak merasa ada bisnis APD dan sebagainya, nggak merasa. Ya, saya datengin KPK dan sebagainya dan sampaikan bahwa ini Bapak masuk di komisaris. Oh, ini apa persoalannya? Dan bilanglah bahwa itu loh. Oh iya, saya bilang, wah saya nggak ngerti ini, saya bilang. Nah, begitu juga yang lain-lain daripada itu, ada beberapa itu ya yang juga masuk di situ bahwa nggak tahu bahwa ini dipakai oleh si derutnya ini untuk jadi di APD itu gitu loh. Jadi perusahaan ini diajak kerjasama oleh satu perusahaan lagi, kemudian dikerjasama juga dengan Korea. Nah itu jadi tiga institusi yang nyari ke Departemen Kesehatan kalau salah itu. Dan saya nggak ngerti persis itu. Dan mereka semua katanya sudah mengakui itu. Dan saya sampai sekarang pengadilan sudah berjalan beberapa kali, bahkan saya nggak pernah dipanggil untuk sebagai saksi. Oh, sudah sebagai saksi? Nggak pernah, hanya waktu itu diwawancara di KPK. Nah inilah diolah terus. Ya, beritanya heboh. Beritanya, ya kalau heboh lihat aja beritanya, siapa yang memediakan. Kayak itu. Cuman terus itu aja, dan itu orangnya itu aja gitu ya. Dan itu setiap hajatan, waktu sebelum hajatan pileg, kemudian setelah mau hajatan pilkada, nah sekarang kemarin ini mau hajatan Golkar ya, kita tahulah gitu loh ya. Oke. Tapi hubungan Pak D dengan beliau baik-baik saja ya Pak D ya? Maksudnya siapa? Siapa ya? Ya artinya ya kita tahulah ya kenapa sampai begitu dan sebagainya ya. Kita nggak usah perpanjang itu, ya itu bagian daripada mungkin gitulah ya hal yang ya menjadi catatan sejarah saja bagi saya. Jadi catatan sejarah yang untungnya berkali-kali dia lakukan sehingga orang jadi bahwa ini lebih banyak tidak kepada persoalan gitu loh. Jadi lebih banyak biasnya jadinya karena itu saja dan terus menerus gitu loh. Kalau soal berita korupsi kan kurang apa lagi banyak berita korupsi di Bali ini. Iya betul. Tapi ya, kemarin memang 3 bulan Pak D waktu itu, setelah 3 bulan Pak D mundur digantikan oleh anak Pak D waktu itu kan publik nggak bercuriga. Dan saya tidak waktu itu saya memang belum tahu juga waktu itu ada persoalan. Oh baik. Saya belum tahu ada persoalan, tapi karena waktu itu mau pendidikan pabrik dan sebagainya, wah ini perlu yang lebih detail ngontrol. Ya, untuk keuangannya dan sebagainya. Anak saya finance, jadi makanya itu udah saya sampai waktu itu tuh saya nggak tahu bahwa itu adalah masalah. Iya. Waktu itu kan juga memunculkan kecurigaan ya. Ya benar. Saya juga itu, ini peristiwa yang memang seolah-olah kait berkait. Nah, itulah. Itu ya, tapi kan Tuhan ya tahulah semuanya ini kondisi ini gitu dan ya bukti sampai sekarang saya nggak ada lagi persoalan itu sebenarnya. Tapi apa yang Pak D bisa pelajari dari
kejadian itu pada saat itu? Mungkin itu ya sebuah lecutan ya bagi saya, sehingga malah ke depannya lebih hati-hati lagi gitu loh. Ya, tidak percaya begitu saja sama orang gitu ya. Dua, itu mungkin karena saya tertindas, Tuhan juga sayang sama saya gitu loh. Itu kan menjadi pelajaran kan. Siapa yang berani nindas Pak De? Enggak, maksudnya kan itu kan penindasan secara tidak langsung. Iya, betul. Tapi Tuhan semakin memberikan saya istilahnya semakin diinjak semakin melenting. Itu memang ya. Karena kita nggak bisa pungkir ya Pak De, pada saat berita itu muncul, mungkin pada akhirnya kenyataan yang sebenarnya ya itu ya seperti tadi, oh tersangka sudah ada nih, bukan Pak De atau tidak terlibat dan sebagainya. Masyarakat yang ngikutin dari awal mungkin tidak sampai ikut di sana, jadi mereka cuma tahunya oh kena kasus gitu. Nah, dan biasanya kan sekarang ini kan tahu, saya sendiri juga kalau baca apa namanya berita, ya kadang-kadang nggak sampai kepada berita sebenarnya, headline-nya jauh ini ya, dan sering sekali di headline itu berbeda dengan isinya, gitu loh. Betul. Bahkan ada sampai, waduh, diduga saya katanya hasil itu dibelikan SPBE. Berarti Pak De ngikutin juga ya beritanya. Diduga dibelikan SPBE, kemudian setelah itu dijual kepada R. Nah sebenarnya tanah SPBE-nya saya beli tahun 2000 itu untuk bikin waktu itu sedang tren yang namanya Jatimas itu loh. Saya tanam Jatimas di situ, terus kemudian kebetulan SPBE yang satunya lagi 80 ton, sehingga akhirnya saya dikasih tahu teman-teman, kebetulan kan kita dekat dengan mereka. Wah Pak, ini 80 ton ini udah hampir jenuh nih gitu ya. SPBE-nya kalau bikin SPBE baru menarik juga nih. Akhirnya saya bikin SPBE tanah tersebut bikin SPBE. Itu tahun 2000 berapa itu saya bikinnya, 2011 kalau nggak salah bikinnya itu. Itu udah lama berarti ya? Pinjamannya BNI. Sampai pinjamannya BNI. Tanya BNI. Ini pinjamannya BNI, terus kemudian waktu saya jual kemarin itu, karena kan kita bertiga nih. Saya, anak saya, Ajus, kemudian Arsa kan maju politik, Arsa di DPD, Ajus kan perlu biaya nih, karena perlu baliho, perlu kaos, perlu sarana kampanye, ya kan, mengumpulkan masyarakat dan sebagainya. Ya saya jual lah waktu itu. Nah, sebagian bagian daripada penjualan itu pelunasannya di BNI. Penjualannya BNI gitu loh. Aduh, saya ini kok saya beli ini terus ya, itu kan tahun 2020-an itu 2020-an. Jauh bener antara 2011 sampai sekarang. Gitu. Jadi kan pelunasannya BNI. Mungkin teman-teman BNI tahu kalau sekarang nonton itu gitu loh. Yang beli juga pasti kita tahu juga itu gitu loh. Dan aktenya kalau dilihat itu, tapi diduga ini, waduh, ini gimana caranya dilaporkan enggak ini gitu persoalan ini. Kalau diduga ya nggak bisa di. Iya, karena diduga. Berarti pintar yang bikin headline-nya Pak ya. Dia sudah ngerti diduga. Tapi itu udah saya bilang, walaupun kan masyarakat taunya cuma headline-nya aja headline, gitu. Betul. Anda masih yakin nggak dengan kejadian yang kemarin itu bahwa publik itu masih bisa menilai bahwa Pak De itu pantas untuk memimpin Golkar Bali gitu kan? Buktinya kemarin saya begitu gencar pemberitaan sebelum pileg gitu. Iya. Ternyata simpatinya masih banyak ke saya, masih 100.747 pemilih. Ini maksudnya saya yang tadi Pak, boleh jumawa asal fakta ya Pak De ya? Iya, gitu loh. Kan berarti orang tahu dan mungkin juga dengar karakter saya gimana, sebagainya, mungkin itu yang memberikan kepercayaan masih kepada saya. Iya. Berarti iya, memang harus ada dalam perjalanan tadi catatan sejarah. Iya, catatan sejarah, ada semua catatan sejarahnya itu loh. Biasa catatan sejarah ada yang ya pada waktunya nanti ada yang jelek, ada yang bagus. Tapi kalau yang kita tetap pada posisi kita yang baik, yang jelek itu nanti tinggal pembuktiannya memerlukan waktu. Tapi kalau menghadapi momen-momen seperti ini, Pak De ada nggak kepikiran untuk kayak saya setelah ini mau
pensiun di dunia politik, nanti dilanjutkan oleh mungkin anak-anak atau apa? Ada kepikiran seperti itu atau masih ingin mengabdi gitu, Pak De? Gini, kalau saya ini kebetulan anak saya juga senang, mungkin karena biasa nih gini ya kan. Orang tua itu biasanya panutan daripada bapaknya, gitu, anaknya gitu loh. Bawanya dokter ya, ya biasa anaknya ke dokter gitu loh. Kalau dibilang nepotisme itu ya gimana, orang dia tiap hari dengerin pasien. Orang hukum pamannya, anaknya jadi lawyer. Tiap hari dia dengerin bapaknya bicara tentang hukum dari kecil, makan mungkin sambil gendong begini gitu. Ya wajar aja dia lebih mengerti kepada, dan akhirnya dia tertanam di otak kecilnya barangkali dia adalah lebih kepada pengalaman daripada kondisi tersebut itu loh. Nah anak saya kebetulan dia itu kan saya sering terima tamu, dia saya ajarkan, kamu nggak boleh cuek itu loh, salaman dulu gitu loh. Jadi diajarkan untuk tidak cuek dan sebagainya. Terus dilihat saya juga pimpin organisasi kayak HIPMI dan sebagainya, senang bergaul. Jadi dia tuh anak saya Ajus ini sebelum di sini kan dia jadi di ini aja jadi ketua PPI di Manchester di Inggrisnya. Itu waktu kuliah tuh. Menjadi ketua pelajar Persatuan Pelajar Indonesia gitu ya. Sekarang jadi ketua umum HIPMI karena mungkin dia karena melihat bapaknya terbuka dan sebagainya, ya berteman juga gitu kan. Ada juga mungkin orang-orang yang saintis, orang dosen atau mungkin dia kurang bergaul, tapi lebih banyak ke ilmunya dan sebagainya. Anak-anaknya juga ikut serius dan sebagainya. Jadi sebagian mungkin waktunya hanya untuk serius di situ, penelitian itu, menyendiri dan sebagainya. Tapi kalau saya dilihat begitu, mungkin dia panutannya saya. Jadi, iya. Gitu. Berarti sebenarnya dinasti politik itu nggak baru-baru ini ada ya Pak De ya? Bahkan dari dulu bukan hanya di politik saja, mungkin di mana-mana apa yang sering dilihat. Karena kan fashionnya jadi di situ gara-gara ya mungkin DNA-nya bapaknya sudah begitu, kemudian kesehari-hariannya dia di conditioningnya begitu juga. Jadi mau nggak mau gitu. Ya mau nggak mau gitu. Berarti masih belum ada keinginan untuk pensiun Pak De? Kalau saya bilang, saya seperti air mengalir. Ya, kalau kesehatannya masih bagus, masyarakat masih menghendaki, gitu ya. Ya, dan kita ukur diri. Ya, kalau kita udah nggak cocok pada posisi itu, jangan dipaksakan. Lebih baik pensiun juga, menarik juga pensiun, dapat jalan-jalan, menikmati hasil kerja yang sebelumnya. Nah, kan kita punya hasil kerja sebelumnya nih. Betul. Ya, terus jangan lupa bahwa kita punya umur, punya waktu juga, ya Pak ada masanya juga. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah itu harus diukur juga nanti. Di samping itu karena memang masyarakat, rekan-rekan juga masih percaya dengan Pak De ya? Ya itu kan kepercayaan itu kadang-kala kita harus imbangi dengan kewajiban. Gitu ya. Kita harus kalau mereka percaya gitu, kita menyanyiakan juga kepercayaan orang itu kata kiai gitu, itu nggak boleh juga untuk ini gitulah, untuk menyanyiakan kepercayaan orang. Gitu. Iya. Berarti Pak De lebih mending kehilangan jabatan atau kehilangan kepercayaan? Oh, lebih mending kehilangan jabatan ketimbang kehilangan kepercayaan. Kepercayaan itu penting sekali dalam hidup ini. Dalam hidup ini kepercayaan itu sangat penting. Saya ini kalau soal ilmu mungkin dalam dunia usaha apalagi ya, kalau soal ilmu mungkin nggak terlalu banyak, sekolahnya biasa-biasa saja, itu. Tapi kalau soal harus dipercaya sama orang itu yang saya jaga. Berarti itu yang Pak De turunkan juga. Dan saya juga, ya saya bilang begitu, kepercayaan itu nomor 1. Dan saya sekarang kalau cari orang itu, cari pegawai dan sebagainya, yang pertama saya minta itu adalah tes jujur. Jujur kan bagian dari kepercayaan. Ya. Nah, percuma kita hebat, orang lincah kita, tapi ketika dia attitude-nya nggak jujur, nanti ketika gede perusahaan kita dia lariin nama dia kayaknya. Itu banyak kasus terjadi ya. Terjadi. Jadi yang pertama itu adalah jujur gitu lah. Dan saya ada penelitian di Amerika, orang yang sukses itu nomor satunya itu dari 25 itu bukan sekolah yang terbaik loh. Dari nomor 1, malah ranking nomor 2, 3 kalau nggak salah itu
itu baru sekolah yang baru pendidikan, baru sekolah yang bagus gitu loh. Tapi ternyata yang nomor 1 itu adalah jujur. Itu penelitian Amerika. Lupa saya si Tom siapa namanya itu yang meneliti gitu. Kesuksesan orang paling utama adalah jujur. Adalah kejujurannya. Berarti bisa kita jamin, Pak De, nanti kalau balik lagi karena topik kita hari ini banyak tentang Musda Golkar, kalau terpilih kejujuran itu juga akan dipegang di samping dengan keterbukaan tadi yang sudah Pak De katakan. Ya, jujur itu nomor 1 di penelitian banyak orang, dan terbukti saya kalau cari pegawai dan sebagainya ya itu yang kita nilai dulu. Gitu. Dan orang jujur itu biasanya nggak susah makan. Nggak susah makan. Iya. Maksudnya makan gimana? Artinya nggak akan sulit hidupnya karena apa? Akan dipercaya orang. Kalau udah kepercayaan orang itu banyak, jadi ya banyak hal yang bisa banyak hal yang bisa dikerjakan oleh dia. Tapi begitu hebatnya, begitu pintarnya, begitu cekatannya ketika kejujuran itu tidak ada. Saya reputasinya tidak ada, orang akan mau. Saya ada beberapa orang lah, saya ada yang sekolahnya di luar negeri, tapi saya udah dengar ini beberapa kali nipu dan sebagainya. Walaupun proposalnya sangat bagus gitu ya. Saya diajak kerjasama, waduh, saya udah males lihatnya. Lihatnya aja males. Apalagi kerja. Apalagi kerja bareng. Iya. Oke. Berarti nilai kejujuran itu tetap yang utama, Pak. Bukan bicara agama gitu ya. Nanti podcastnya jadi podcast agama gitu. Oke. Pak De, mungkin sebelum kita tutup Pak De ya. Pak De pilih 1 ya Pak De ya. Nanti dari yang saya bilang nih, Pak De pilih 1. Waduh. Ya. Spontan lagi tuh ya. Spontan ya. Golkar Bali hari ini Pak De. Bangkit, bertahan, atau pingsan? Hari ini ya. Bangkit, bertahan, atau pingsan? Nah, ini kan kalau boleh dibilang ya terlalu kalau pingsan sih enggak. Ini agak bangkit, bertahan, atau pingsan? Harus ada itu antara bertahan dan pingsan itu loh. Harus ada tengah-tengah. Karena realitanya kita menurun gitu. Kalau bertahan ya sesuai dengan itu gitu loh. Berarti apa nih? Bangkit, bertahan, pingsan, atau pingsan dan bertahan. Pingsan dan itu coba saya cari kata-katanya. Itu loh. Yang paling menentukan suara di Musda, suara dukungan, uang, atau loyalitas? Sebenarnya kalau boleh dibilang yang di mereka lihat pertama itu adalah loyalitas, karena semua daripada pemilik suara itulah dia akan memikirkan jangka panjang. Ya, karena itu dalam politik ke depannya itu masih banyak hal yang akan kita jalani bersama. Nah itu maka pilihan daripada pemilik suara itu biasanya ke loyalitas. Siapa yang kira-kira mampu membawa Golkar ke depan lebih baik, dan tentu kalau Golkar lebih baik, mereka juga akan terangkut sama-sama menjadi lebih baik. Itu. Berarti loyalitas, uang, atau suara? Loyalitas yang nomor 1. Berarti bukan uang atau? Enggak. Itu kalau itu ikutan saya. Iya. Kalau Bang Li tetap tidak mendukung Bapak, Pak De, itu luka atau strategi? Enggak, jadi kalau enggak dua-duanya ini? Enggak dua-duanya, jadi soal mendukung dan tidak, bukan strategi saya juga untuk dia tidak mendukung gitu kan, atau saya terluka, enggak, dalam politik enggak ada yang luka, cuma nanti tentu ada gini, ada istilahnya, kalau boleh saya bilang itu, saya guru politik saya kebetulan Pak Alit Yuda, anaknya, beliau lama di DPR RI, kemudian anaknya daripada Gusti Ngurah Rai, pahlawan Bali gitu ya. Memang dalam sebuah hajatan katanya politik itu ada istilah kalau menang jadi pahlawan,
kalau kalah jadi pengkhianat katanya. Nah, tapi saya karena ini zaman demokrasi, zaman modern, tidak ada pengkhianat. Kalau selama mampu nanti untuk bekerja sama, selama nanti kita mampu untuk sama-sama membesarkan Golkar, tentu ini yang kita harapkan. Soal daripada Musda ini adalah sebuah hajatan Musda ini, ya ini adalah soal dinamika di Partai Golkar. Ya, yang tentu nanti kita perlu bersatu kembali. Gitu. Cuman dalam kebersatuan itu mungkin ada yang di belakang, ada yang di depan, gitu loh. Siapa yang berkualitas, ya, siapa yang mampu nanti sama-sama menjalin hubungan dengan baik dan mampu ikut sama-sama membesarkan Golkar ya. Karena kan porsinya untuk pemimpin dan sebagainya itu kan porsinya adalah terbatas. Iya. Sementara kader kan banyak gitu loh. Nah itu kira-kira. Tapi tetap kita akan bersama-sama. Tidak ada istilah siapa. Mungkin zaman kemerdekaan dulu ada begitu. Jadi ada yang pahlawan, ada yang pengkhianat gitu loh. Nah, dan biasanya itu memang dalam dulu itu history. Jadi yang menanglah yang membuat history, yang menanglah yang membuat story, yang membuat cerita gitu loh. Makanya disebut history. Ya betul. Gitu. Itulah jadi pahlawan. Kalau yang menang membuat cerita kan dia jadi pahlawan. Iya. Gak mungkin yang menang membuat cerita dia jadi pengkhianat kan gitu. Iya betul. Terakhir nih sebelum kita tutup. Kita lama ya ngobrolnya hari ini ya. Dalam satu kalimat ya Pak De ya. Gede Sumarjaya Linggih hari ini. Apa itu? Gede Sumarjaya Linggih hari ini berusaha untuk membuat sejarah yang lebih baik untuk ke depan sebagai warisan saya untuk anak cucu. Waduh, tepuk tangan dulu untuk Pak De. Pak De terima kasih ya Pak De. Terima kasih ya. Oh iya, sebelum ditutup mungkin Pak De ada yang mau disampaikan nggak nanti untuk tanggal 23 mungkin ada yang mau dideklarasikan Pak De maju di Musda Golkar. Nah, itu kan biar hari ini kebetulan jadi eksklusif di Nusa ini. Saya serius untuk maju di Golkar untuk memimpin 2025 ke 2030. Kalau ada nanti berita-berita nanti mundur pada saatnya, tidak ada. Itu sudah merupakan tekad bulatan saya. Di mana diberikan kepercayaan kepada teman-teman yang sebagian besar sudah ada di saya, dan ini saya tidak mau juga mencia-siakan kepercayaan itu untuk saya, dan tentu nanti dibarengi oleh tanggung jawab. Mudah-mudahan saya terpilih, tolong kurangi beban tanggung jawab saya dengan kita bekerja sama dengan baik ke depannya. Oke, Astungkare. Terima kasih Pak De. Terima kasih ya. Tanggal berapa Pak De? 23 Mei. 2025. Ya. Cukup lama ya kita. Cukup lama. Kurang tapi Pak De. Mudah-mudahan Pak De nggak kapok untuk. Enggak lah. Kalau ada isu-isu baru boleh kita. Iya. Ya. Terima kasih ya Pak De ya. Sukses selalu. Sehat selalu. Iya, Sempan Bali itu dia tadi podcast saya dengan Pak Gede Sumarjaya Linggih. Dan jangan lupa untuk tonton dan saksikan video-video kita lainnya di podcast Gong Demokrasi. Jangan lupa like dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di topik-topik kita selanjutnya.